Oke guys, mari kita bahas Capablanca ya. Ya gue suka Capablanca karena dia ini berdasarkan penelitian gue, dia itu jarang kalah guys. Jadi dia itu eh, persentase kalahnya tuh hanya 5,8% ya. Teman-teman bisa cek sendiri pakai AI ya. Jadi dan itu paling kecil ya dibanding GM manapun, bahkan dengan Magnus Carlsen pun ya dia masih lebih unggul gitu, jarang kalah ibaratnya. Ya kalau misalnya menang sama draw ya itu saya anggap samalah menang sama draw. Nah teruntuk kekalahan, nah ini paling jarang kalah, jadi gue suka Capablanca. Oke, ini gamenya melawan Frank James Marshall ya, pemain Amerika ya kalau nggak salah. Oke, mari kita mulai ya. Harusnya dari awal. Nah, ini Capablanca mulai dari E4 ya. Ini pembukaan yang sering dimainkan Capablanca ya, E4. Lalu dibalas dengan E5. Nah, ini juga dia seneng banget nih ngeluarin kuda ini. Kuda ketiga ya. Lalu jawab dengan kuda C6 dan gajah B5 ya. Lalu ada F5 dan kuda C3 ya. Lalu kuda F6 dan makan ya. Makan. Lalu mengancam kuda. Nah, makanya kuda dipindahin ya. Keempat, dimajukan pion ya, D5 dan ini D3 ya. Jadi ini sekalian ini juga sih keluarin itu, ini kan otomatis bisa kesini kan, bisa kesini juga. Oke, lalu keluarkan gajah E7, bidak makan ya, dimakan lagi dan langsung hajar menteri, makan. Oke, lalu gajah mengancam kuda, lalu rokade dan rokade juga, kuda pindah ya. Oke, nah ini mistake ya, karena komputer itu hanya menilai gerakan bagus tuh yang mengancam ya, mengancam tuh capture. Oke, nah seperti ini kan gerakan mengancam maka dianggap bagus. Kalau ini kan ngancam, nggak mengancam apapun ya. Lalu gajah 4, lalu C5. Nah ini kan mengancam kuda ya. Lalu ke situ dan dimakan aja ya. Makan lagi. Gajah G3. Wah, ini dimakan, makan lagi. Dan dimakan pion ya. Nah, ini prinsip list aktivis ya. Karena kita bingung mau ngancam apa lagi ya, kita gerakan apa yang belum bergerak, yaitu benteng ya. Benteng di H belum bergerak. Lalu kuda pindah ke F8. Nah, ini kita kan makan atau mengancam. Nah, ini yang bisa kita makan ya. Kan dulu dibalas dengan gajah ke sini ya, bisa ke sini, bisa juga dia ke sini sih. Oke, lalu ternyata dibalas ngancam lagi ya, jadi tidak defense ya. Kalau defense tuh dia pas segini ke sini nih kalau defense, tapi dia kalau Blanca nih enggak, dia serang. Dan memang itu secara teori begitu sih. Oke, ini kesini, wah macam pertukaran, wah dibiarin dan makan pion ya. Makan pion sekaligus mengancam dia juga sih, tapi ini mengancam dia juga guys. Oke, itu dimakan
makan lagi, makanya ini dipindahin ya. Ini bentuk defense juga, dimakan, makan lagi, dan pindah ke sini. Ini kadang gue bingung aja ya, kenapa kesini doang tuh dia best move ya. Apakah takut ini makan sini? Oh iya, sini. Jadi kalau makan sini, yaudah, yaudah gitulah ya guys. Oh, dia mungkin menjaga ini ya, dari ancaman ini nanti. Aduh, ngerti juga nih. Ke situ, oke. Nah, majukan pion ya, F3. Majukan pion lagi. Di situ majukan pion. Nah, ini. Oke, makanya ini. Kalau defense kayak gini boleh ya. Prinsip material ya. Nah, ini mengancam ya. Lalu AM5, H5. Nah, ini udah endgame. Di situ. Wah, kesini. Ini biar bisa ini ya, semua ya dijagain. Oke. Ya, skak ya. Pakai pindah ke situ, mengancam ini. Nah, ini forcing move ya. Biasain kita forcing move ya. Lo pindah ke situ, kita amankan ya sini. Jadi ini mengamankan kuda sekaligus mengancam ini juga ya. Dan ini gerakan bagus tuh kayak gitu, bertahan sekaligus menyerang. Skak, forcing move ya, pindah. Nah, ini mengancam kuda gajah. Nah, ini sebenarnya bunuh diri sih menurut gua ya. Makan lagi kan, skak dulu, forcing move ya, situ pindah, skak lagi, pindah, skak, pindah, skak lagi, pindah, skak lagi, pindah. Nah, ini sebenarnya dia bisa makan ini ya, tapi dia nggak mau ya. Sekedar makan tuh jelek berarti ya. Sini, coba makan. Ya masih oke, cuma nggak best sih. Base-nya kesini tadi. Oke, menjaga ini juga guys. Lalu dari situ dia pindah situ, jaga ini ya. Situ makan ya, capture ya. Situ makan. Nah, ini kesini dimakan juga bisa sih sebenarnya nih. Kenapa nggak dimakan ya? Oke, sama-sama oke sih. Situ juga oke lah. Situ. Oh, next ini ya, best move, makan. Nah, ini skak ya. Nah, ini menyerah kenapa ya? Karena ini rentan sih. Karena ketika dia pindah misalnya ke sini, terus gue maju, ya, terus ini maju misalnya, ya udah, ini skakmat. Tapi lawan tuh menyerah di sini sih. Nah, di sini lawan menyerah. Oke, gitu aja guys permainan Capablanca ya. Pemain yang
gue suka sekarang ya. Dulu gue awalnya sukanya Mikhail Tal karena dia bisa sacrifice yang menurut gue keren sih. Cuma ketika gue lihat data, kekalahan Mikhail Tal tuh ternyata banyak juga ya. Dia tuh kekalahannya sekitar 15% dari total game ya. Banding dengan Capablanca tuh cuma kalah 5,8% tuh menurut gue jauh lah lebih keren Capablanca sebenarnya. Walaupun Capablanca nih permainannya tuh aman ya, tapi gue nggak peduli. Yang penting kalau catur tuh menurut gue lebih jarang kalah, itu disebutnya paling keren. Kayak gitu aja guys, thank you.